berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua secara pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga bagi kami yang sudah berkeluarga. Kami juga bersyukur karena sepanjang hari ini, di hari Minggu yang Kau berkati, kami boleh berpelayanan, baik itu keterlibatan kami dalam setiap kegiatan ibadah di gereja kami masing-masing, dan kegiatan pelayanan yang lain yang kami boleh lakukan siang hingga sore tadi. Dan malam hari ini kami masih ada kesempatan lagi bersama-sama berpelayanan lewat Bible Study, Praise Ministry yang Engkau izinkan boleh memfasilitasi kami untuk belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini sudah bergabung ada banyak saudara kami, dan mungkin beberapa terkendala dengan jaringan. Kami berdoa menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus bagi kami yang sudah tergabung hingga selesai kami kegiatan belajar malam hari ini, diberkati Tuhan dengan jaringan yang sangat menunjang bagi kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba Tuhan yang malam hari ini menjadi sumber kebenaran bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Pendeta Harold Sigar, Master Teologi. Memberkati beliau dengan semua pengalaman pelayanan dan semua hikmat kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Boleh memberkati kami malam hari ini untuk bersama-sama belajar dengan topik yang sudah disiapkan. Sekali selamat, tetap selamat. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan untuk kelas Alkitab kami malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Baiklah, diberikan kesempatan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Harold Sigar untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan sekali selamat tetap selamat. 45 sampai 60 menit ke depan. Dipersilakan, Pak. Baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu saja yang diberkati Pak. yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya berterima kasih kepada Grace Ministry yang bisa memberikan kesempatan pada saya untuk bisa kita sharing firman Tuhan ya dalam acara Bible Study pada malam hari ini. Nah, tentu saja saya juga apresiasi kerinduan saudara-saudara untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Memang kita tidak akan pernah lulus ketika kita belajar firman Tuhan. Namun, sekalipun kita tidak akan pernah lulus, tetapi paling tidak kita bisa mengerti, memahami apa yang kita yakini, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, malam ini kita akan bersama-sama menyimak satu judul atau topik, sekali selamat tetap selamat. Ini adalah topik yang dirangkum dari Alkitab. Memang secara literal, Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan temukan topik ini, sekali selamat tetap selamat, dalam satu satu kalimat, tetapi ini adalah topik rangkuman dari apa yang dituliskan, diinformasikan oleh Alkitab. Nah, saya kira kita sudah didoakan tadi oleh Pak Ben. Kita masuk saja pada materi ya. Oke. Nah, pokok bahasan kita malam ini adalah sekali selamat tetap selamat. Tentu yang dimaksudkan dengan selamat bukan selamat dari bahaya secara fisik, ya, atau misalnya selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Jadi bukan yang dimaksudkan kata selamat ini, bukan selamat dari
bahaya secara fisik atau terhindar dari kecelakaan atau dari apa saja yang membahayakan dia. Tetapi yang dimaksudkan dengan selamat di sini adalah terhindar dari bahaya hukuman neraka. Artinya, orang berdosa itu terhindar atau tidak dihukum masuk neraka. Jadi orang yang berdosa tidak akan pergi ke neraka, tidak akan masuk, tidak akan dihukum lagi di lautan api neraka. Tetapi sebaliknya dia masuk surga atau dia akan pergi ke surga. Nah, selamat ini terjadi ketika percaya atau sejak percaya kepada Yesus. Dia itu selamat sampai dia terrealisir, terwujud benar-benar dia ada di surga. Itu yang dimaksudkan dengan pengertian selamat. Jadi sekali dia selamat, dia tetap selamat. Itu. Nah, pokok ini atau topik ini tidak berarti dapat diterima oleh semua orang. Apalagi orang Kristen atau agama Kristen. Ya. Misalnya kita akan lihat ada beberapa sanggahan yang dikemukakan oleh sekelompok orang sehubungan dengan topik ini. Apakah Alkitab mengajarkan sekali selamat tetap selamat? Ini sanggahan yang mereka ajukan. Jawabannya adalah tidak. Menurut mereka, Alkitab tidak mengajarkan doktrin atau ajaran sekali selamat tetap selamat. Jadi ini menurut paham ini ya, kelompok ini. Nah, kelompok ini mereka itu adalah apa namanya ya? Kalau saya boleh katakan, mereka adalah kelompok dari Jehovah Witnesses atau saksi-saksi Jehovah. Ya. Nah, mereka menyampaikan sanggahan bahwa kalau orang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu tidak benar. Karena ini simpulan bukan dari Alkitab. Nah, mari kita akan lihat sanggahan mereka. Ayat-ayat yang menyanggah bahwa ajaran sekali selamat itu tidak benar. Ini dikemukakan oleh gerakan saksi Yehova. Yehuwa atau Jehovah. Nanti saya share teks ini ya, Bapak Ibu. Halo? Oke, saya lanjut ya. Jadi teks yang pertama mereka kemukakan yaitu 1 Korintus 6 ayat 11. Di dalam teks 1 Korintus 6 ayat 11 ada kalimat tidak akan mendapat bagian. Nah, menurut mereka Alkitab menunjukkan bahwa seseorang yang sudah diselamatkan, dengar baik apa yang mereka ini, jadi saya ini kutip langsung ya. Saya tidak edit, tapi saya kutip langsung sanggahan gerakan saksi Yehova ini. Soal sekali selamat tidak selamat. Sekali selamat tetap selamat, maaf. Nah, tidak akan mendapat bagian. Alkitab menunjukkan menurut mereka bahwa seseorang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatannya kalau ia melakukan dosa serius. Nah, kita tidak mengembangkan dulu ini ya, tetapi kalau kita perhatikan dengan baik, pernyataan mereka dari teks 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 bahwa dari kalimat tidak akan mendapat bagian itu langsung disimpulkan bahwa orang yang diselamatkan bisa
kehilangan keselamatannya. Bisa kehilangan keselamatannya. Sehingga tidak benar sekali selamat, tetap selamat. Ini menurut versi mereka. Yang kedua, teks Ibrani pasal 10 ayat 26. Di situ ada kalimat juga, sengaja berbuat dosa. Tidak lagi ada korban. Nah, disimpulkan lagi oleh gerakan ini, keselamatan itu hilang. Jadi keselamatan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah percaya pada Yesus bisa hilang. Jadi dia sudah tidak selamat lagi. Gitu. Yang ketiga, diambil lagi dari teks Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Di situ juga ada kalimat mereka yang pernah kemudian namun murtad tidak mungkin diperbaharui. Nah, ini juga disimpulkan keselamatan bisa hilang. Ini dari pihak mereka ya, senggahan yang mereka kemukakan berdasarkan ayat-ayat yang teks yang mereka kemukakan ini, mereka menyimpulkan bahwa keselamatan itu hilang. Artinya keselamatan itu tidak tetap. Sehingga kalau dikatakan sekali selamat tetap selamat, itu tidak benar. Berdasarkan teks ayat-ayat yang mereka kemukakan. Yang keempat, dari teks 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Di sini juga ada kalimat lagi, di situ dikatakan terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Teks ini dihubungkan dengan keselamatan dan disimpulkan lagi bahwa keselamatan itu hilang. Jadi kalau kita tangkap sementara, tidak ada kata selamat, tidak ada kata keselamatan, tetapi mereka menyimpulkan bahwa teks misalnya 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22 itu mereka simpulkan dan karena mereka hubungkan dengan keselamatan dan mereka simpulkan bahwa keselamatan itu hilang, tidak menetap gitu. Kelima, Yesus menggunakan ilustrasi yang menunjukkan pentingnya mempertahankan iman. Jadi ini versi mereka ya, atau sanggahan mereka, argumentasi mereka. Yesus menggunakan ilustrasi yang menunjukkan pentingnya mempertahankan iman. Dalam ilustrasinya, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur dan para pengikutnya sebagai cabang-cabang pohon itu. Di antara pengikutnya ada yang awalnya menunjukkan iman kepadanya melalui perbuatan mereka yang digambarkan dengan buah, tetapi belakangan tidak lagi melakukannya, akibatnya mereka dilemparkan keluar seperti cabang dalam kurung yang tidak berbuah dan kehilangan keselamatan mereka. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6. Jadi kembali lagi mereka menyimpulkan dari teks-teks ini keselamatan hilang atau bisa kehilangan keselamatan. Seseorang yang sudah memiliki keselamatan bisa kehilangan keselamatan. Keenam, orang Kristen diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42 dan pasal 25 ayat 13. Mereka yang tertidur secara rohani, misalnya dengan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kegelapan atau tidak benar-benar menjalankan pekerjaan yang Yesus perintahkan, akan kehilangan keselamatannya. Nah, jadi dari teks Matius 24 ayat 42, pasal 25 ayat 13, disimpulkan lagi mereka bahwa kehilangan keselamatan. Kemudian Roma pasal 13 ayat 11 sampai 13.
Jadi ini saya kutip langsung ya. Saya tidak edit, juga kita belum menafsir. Nah, saya juga mau sampaikan ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Heni Kristianus yang kemudian disanggah oleh pendeta Esra Soru, ya. Nah, Esra Soru di kalangan kekristenan dikenal sebagai hamba Tuhan yang suka mengcounter hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, ini juga dikutip langsung ya. Pendeta Esra Soru menanggapi khotbah dari Ibu Heni Kristianus yang judulnya 3 Jalan ke Surga. Ibu Heni dalam isi khotbah tersebut menyebutkan bahwa saya percaya firman Tuhan ini, jadi saya garis miring ini ya, saya tulis miring. Saya percaya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. Jadi menurut Ibu Heni Kristianus dalam khotbahnya yang diberi judul 3 Jalan ke Surga, dia memberikan pernyataan. Saya percaya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis. Jadi dia menganggap bahwa sekali selamat tetap selamat itu adalah satu teori yang dikemukakan oleh Johannes Calvin atau lebih dikenal dengan Calvinis, ya. Nah, dia mengatakan dalam khotbahnya bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. Nah, kemudian ditanggapi oleh pendeta Esra Soru ini, pernyataan Ibu Heni ini dalam khotbahnya tersebut diposting via YouTube, ya, tanggal 21 Mei 2021. Saudara boleh lihat di YouTube, ya. Sanggahan atau argumentasi yang dikemukakan oleh pendeta Esra Soru ketika dia mengcounter pernyataan dari Ibu Heni Kristianus, di mana Ibu Heni Kristianus menyatakan teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah, ya. Nah, apakah memang ini sekali selamat tetap selamat itu adalah satu teori yang dikemukakan oleh manusia? Nah, tentu saja nanti kita akan lihat ya ke depan. Nah, sekarang kita akan coba memberi jawab ya. Kita belum masuk pada menjelaskan teks-teks yang dikemukakan, tetapi paling tidak kita sekarang mau memberi jawab dulu atau mau menyimpulkan bahwa apa yang mereka kemukakan ini dari gerakan Saksi Yehova dan apa yang disampaikan oleh Ibu Heni Kristianus itu kita dapat lihat bahwa apa yang dikemukakan ini bahwa keselamatan itu bisa hilang atau keselamatan yang mereka yakini itu bersifat sementara. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyimpulkan apa yang ada dalam pemahaman mereka? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kelompok ini atau bagi gerakan ini atau bagi aliran ini, apapun jawaban dan penjelasan yang mereka dengar atau yang disampaikan kepada mereka itu sulit atau tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa menerima apapun penjelasan yang menjelaskan dari teks-teks yang mereka kemukakan jika itu berbeda
dengan apa yang mereka sudah yakini. Karena pada dasarnya mereka meragukan seseorang itu bisa selamat. Ya kan? Jadi sebenarnya mereka sedang berada di dalam keraguan-raguan. Tidak berada di dalam satu kepastian. Mereka berpijak pada keraguan-raguan. Mudah-mudahan selamat. Misalnya itu pernyataan orang yang ragu-ragu. Ya moga-mogalah saya masuk surga. Semogalah saya masuk surga. Ini pernyataan yang tidak ada kepastian, ya kan? Nah, mengapa begitu? Karena bagi mereka selamat itu ditentukan di akhir hidup, bukan di awal. Maksudnya di awal ketika percaya. Jadi yang mereka maksudkan bahwa orang itu selamat tergantung pada bagaimana akhir dari kehidupannya. Kalau akhir kehidupannya bagus, dia masih berada di dalam dalam kehidupan yang baik, dia selamat, dia masuk surga. Tapi kalau di akhir hidupnya dia tidak lagi hidup benar, ya, dia hidup dalam dosa, maka dia tidak selamat. Gitu. Jadi pandangan mereka adalah orang itu keselamatannya dilihat bukan di awal ketika dia percaya, tetapi di akhir ketika dia akan mengakhiri kehidupannya. Kedua, kelompok ini yang pada dasarnya ada keraguan tentang keselamatan, yang dimaksud kembali lagi keselamatan masuk surga, maka mereka ini akan mencari ayat-ayat atau teks Alkitab yang menyokong keraguan mereka, sekalipun mereka harus memaksakan teks. Ini sebenarnya aneh ya. Ada orang-orang yang justru dia ragu, dia akan mencari ayat-ayat yang menunjang keraguan-raguannya. Ini sebenarnya aneh, tetapi itu terjadi, fakta. Nah, mereka juga tiba pada satu situasi memaksakan teks. Jadi teks juga tidak berbicara tentang keraguan-raguan atau keselamatan misalnya bisa hilang, tetapi mereka ambil teks itu dan mencocok-cocokkan begitu ya. Nah, mereka menafsirkan teks itu sesuai dengan kemauannya untuk menunjang pandangannya. Nah, mereka mengabaikan atau sengaja mengabaikan teks Alkitab yang jelas-jelas menyatakan bahwa selamat masuk surga bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Ya kan? Di dalam Alkitab kan kalau kita baca ayat-ayat atau teks-teks tertentu, maka kita akan menemukan ada kata pasti. Kata mudah-mudahan tidak ada di dalam Alkitab. Sehubungan dengan keselamatan tentu saja ya. Tetapi kok dalam percakapan, dalam pernyataan kita dengar, orang justru lebih cepat mengatakan, ya mudah-mudahan saya selamat. Nah, kalau kita kemukakan ayat yang mengatakan pasti selamat, dia sepertinya kurang terima atau tidak mau menerima. Nah, ini kedua. Ketiga, nah kelompok ini percaya kepada Allah yang lemah, ya kan? Allah yang tidak berdaya, tidak maha kuasa, Allah yang tidak maha kuasa, Allah yang lemah, tidak berdaya, tidak maha kuasa. Maksudnya adalah Allah yang mereka percayai adalah Allah yang tidak dapat melakukan sesuatu sehingga manusia yang sudah percaya sama dengan selamat, dia bisa sekali selamat tetap selamat. Allah yang tidak dapat melakukan sesuatu sehingga orang manusia yang sudah percaya ini dia masuk surga. Nah,
Allah yang tidak dapat memberikan jaminan kepada seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tetap terjamin selamat sampai saatnya masuk surga. Ini Allah yang mereka percayai, Allah yang lemah, Allah yang tidak berdaya, Allah yang tidak maha kuasa, Allah yang tidak dapat melakukan sesuatu yang membuat seseorang yang sudah percaya Yesus itu selamat, gitu. Ya kan? Justru yang mereka kemukakan bahwa Allah yang mereka percaya itu adalah Allah yang bisa orang percaya itu kehilangan keselamatannya. Menjadi tidak pasti masuk surga. Nah, sekarang mengapa kita percaya doktrin sekali selamat tetap percaya, tetap selamat adalah benar, ya kan? Nah, kita akan lihat teks atau ayat-ayat yang kita ambil dari Alkitab, kita kutip dari Alkitab yang justru secara literal terang-terangan menyatakan bahwa orang yang selamat sekali selamat tetap selamat. Ini adalah benar. Nah, kita mulai dengan pernyataan yang pertama. Ajaran tentang sekali selamat tetap selamat atau disingkat SSTS yang lebih dikenal dengan istilah OSAS, once saved, always saved, adalah ajaran Alkitab. Dengar baik, ini ajaran Alkitab, bukan ajaran manusia. Jadi kalau kayak tadi Ibu Heni Kristianus mengatakan, ini adalah gagasan daripada John Calvin, Johannes Calvin, itu bukan, ya. Tapi ini adalah benar-benar ajaran Alkitab. Alkitab yang mengajarkan bahwa seorang yang sudah percaya pada Yesus, dia akan terjamin sampai dia masuk surga. Dia tidak berkali-kali harus percaya. Sekali saja dia percaya, dia akan dijamin oleh Yesus untuk dia masuk surga. Itulah pemahaman tentang sekali selamat tetap selamat. Bagian pertama. Yang berikut. Allah yang disaksikan Alkitab yang mengajarkan tentang once saved, always saved adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang lemah, tetapi Allah yang maha kuasa, kemudian Allah yang maha kasih, dan Allah yang berkehendak. Yang dikutip dari 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan kalimat ini. Yang menghendaki, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, yang Allah yang maha kasih ini menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ya kan? Tentu saja kalau Allah menghendaki seseorang itu, semua orang itu selamat, kan Allah akan berbagai cara dia akan melakukan supaya orang itu selamat, ya kan? Bukan justru sebaliknya, dia akan melakukan sesuatu supaya orang tidak selamat. Ini bukan Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Allah yang disaksikan oleh Alkitab adalah Allah yang menghendaki orang diselamatkan. Ketiga, Allah yang disaksikan oleh Alkitab adalah Allah yang konsisten. Allah yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah lalai. Kutip lagi 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa.
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, ya kan? Allah menghendaki, Allah yang disaksikan oleh Alkitab adalah Allah yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya kan? Nah, supaya jangan ada yang binasa, orang yang sudah percaya pada Yesus tentu saja akan dijamin, dipegang kuat supaya orang ini selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak berkali-kali dia ditebus. Penebusan yang dilakukan oleh Allah itu sekali terjadi dalam kehidupan orang yang mau datang pada Yesus. 4. Penjelasan Allah tentang persyaratan keselamatan itu dijelaskan di awal, bukan di akhir. Dan penuh kepastian. Sebab ajaran tentang keselamatan manusia, yang maksudnya keselamatan masuk surga, keadaan manusia berhubungan dengan keadaan manusia di kekekalan nanti. Jadi karena keadaan manusia di kekekalan nanti ditentukan sekarang, ya kan? Bukan nanti ketika sudah mau dekat mati atau ketika terjadi sesuatu. Toh? Karena ini berhubungan dengan kekekalan. Apakah di kekekalan nanti seorang akan berada di surga atau berada di neraka? Nah, dan lagi Alkitab juga menjelaskan bahwa di kekekalan sana tidak ada perpindahan, tidak ada mutasi. Orang yang sudah berada di surga tidak bisa pindah lagi, tidak bisa dimutasikan lagi ke neraka. Begitu sebaliknya, kalau dia sudah di neraka, dia tidak bisa lagi dipindahkan ke surga. Jadi tidak ada mutasi dia dalam kekekalan sana. Baik dari surga ke neraka, neraka ke surga, tidak ada. Tidak terjadi itu. Ya. Kelima, Allah yang membenarkan orang percaya, Allah yang membenarkan orang percaya, kita kutip lagi, ayat Roma 8, ayat 31 sampai 33. Bahwa Allah lah yang membenarkan orang percaya. Orang manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak, ya kan? Tetapi kemudian ada teks Alkitab yang mengatakan bahwa perkataan Allah bahwa Allah yang membenarkan orang yang sudah percaya, ya kan? Dia yang dulunya tidak benar, kemudian dikatakan oleh Allah bahwa dia benar, menjadi orang benar, kan Allah yang membenarkan. Nah, teksnya Roma pasal 8 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dengar baik lagi. Allah yang membenarkan mereka. Bukan organisasi, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan orang. Ya, bukan kelompok. Bukan lembaga. Allah yang membenarkan orang yang percaya. Tidak ada seorang pun yang akan menghukum. Dan Allah membenarkan tidak berulang-ulang. Oh benar, ulang besok lagi. Benar lagi. Lusa lagi, dibenarkan lagi. Itu lagi, dibenarkan lagi. Allah kita tidak seperti itu. Berikut. Ketika seorang menerima percaya kepada Tuhan Yesus, ia dilahirkan dari Allah dan memiliki status permanen. Dengar baik ini, perhatikan baik. Ia ketika percaya kepada Yesus dilahirkan dari Allah dan dia memiliki status permanen sebagai
anak Allah. Bisa dilihat dari Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Sebab banyak orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dilahirkan bukan dari keinginan laki-laki, darah dan daging, tetapi dilahirkan dari Allah. Sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah, ya kan? Nah, jika benar orang percaya kehilangan keselamatannya, itu sama seperti seseorang yang lahir kemudian dibatalkan kelahirannya. Maksudnya dia akan kembali lagi masuk ke dalam rahim ibunya. Wah, karena kamu sudah lahir tidak sebagaimana mestinya, masuk lagi. Batal kamu punya kelahiran. Masuk lagi kembali ke rahim ibu. Nah, yang seperti ini, pengertian seperti ini, pemahaman seperti ini, tidak pernah ada penjelasan di dalam Alkitab. Yaitu mengenai kelahiran yang bisa dibatalkan. Atau status anak itu dibatalkan. Ya kan? Sehingga kita bisa dengar ada pernyataan misalnya, tidak ada istilah mantan anak. Ya kan? Seseorang itu sekali anak, tetap anak. Sekalipun mungkin ke pengadilan manusia, dia sudah bukan anak, dinyatakan bukan anak lagi secara hukum, tetapi dia tetap anak, ya kan? Karena darah daging orang tua, ya kan? Sehingga tidak bisa kita bilang, oh dia itu mantan anak saya. Nggak bisa, ya kan? Nah, penjelasan lagi dalam Yohanes 1 ayat 12-13. Lanjutan penjelasan tadi ya. Ini teksnya. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara semani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah yang melahirkan sehingga mereka diberi hak menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu adalah haknya. Apakah menjadi anak Allah berkali-kali? Atau menjadi anak itu berkali-kali? No, satu kali saja. Ya kan? Menyandang status sebagai anak Allah itu adalah hak yang diberikan oleh Allah. Hak tersebut diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan karena manusia melakukan suatu perbuatan baik. Dan berdasarkan perbuatan itu Allah memberikannya hak sebagai anak Allah. Bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh manusia, sehingga predikat sebagai anak itu diberikan kepadanya. Nah, status sebagai anak Allah adalah status permanen. Bukan sementara, bukan temporary. Tetapi permanen, menetap. Ya kan? Dan tidak tergantung pada manusia, tetapi pada Allah jika terjadi perubahan. Ya kan? Manusia tidak bisa merubah, oh kita tidak mau anak, kita suka ini dan sebagainya. Tidak bisa. Kita tetap dalam status anak. Ya kan? Nah, perubahan, jika terjadi perubahan, kita tidak bisa kita yang merubah ini, status ini. Kalau yang bisa merubah itu adalah Allah, tetapi tidak pernah disebutkan oleh Alkitab bahwa kita ini adalah mantan anak Allah. Atau sudah dirubah, kita bukan lagi anak Allah. Ya kan? Karena sekali tetap sebagai anak, tetap anak. Dan tentu saja, kalau kita aplikasikan lagi lebih jauh, bahwa kalau anak berarti dia tinggal bersama orang tuanya. Nah, kalau kita aplikasikan lebih jauh, kalau anak Allah, pasti tidak mungkin dia tinggal di neraka. Pasti dia akan tinggal menetap di surga sebagai tempat kediaman Allah. Ya kan? Ini tidak berlebihan, kan? Tapi itu adalah fakta yang dikemukakan oleh Alkitab.
Nah, kemudian lagi teks yang menunjang soal status anak ini. Galatia pasal 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, perhatikan baik, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya kan? Jadi karena kita ini adalah anak, orang percaya itu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati orang percaya. Dan roh anaknya ini tidak balik lagi, tidak keluar lagi, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa atau teks yang melanjutkan bahwa kalau ada sesuatu di dalam hati manusia, roh anaknya itu kembali lagi keluar. Kalau dulu dia menyebut Bapa, Aba, dia berubah jadi panggil Om lagi. Bukan lagi Bapa, bukan lagi Aba, panggil Om. No, tidak ada ayat Alkitab. Tidak ada. Ya. Ketujuh. Jadi tadi sudah cukup kuat ya penjelasannya tadi. Bahwa sekali anak tetap anak. Tidak ada kuasa pun yang bisa membatalkan itu. Nah, poin ketujuh. Seseorang yang percaya, ia sudah pindah dari maut kepada hidup. Dan tidak ada alasan apapun untuk ada perpindahan dari hidup kepada maut. Ini bisa lihat dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Ya kan? Disebutkan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Oke? Dan tidak turut dihukum. Tidak lagi akan dihukum. Dia tidak akan lagi berada dalam kelompok yang akan dihukum. Dia tidak turut dihukum. Sebab alasannya. Sebab ia sudah pindah. Sudah move on. Sudah pindah. Ya kan? Dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah. Sudah pindah. Dan tidak pernah ada teks lagi yang mengatakan jika terjadi sesuatu dalam perpindahan ini, dia bisa pindah lagi dari hidup kepada maut. No, tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Ini terjadi satu kali saja. Dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ini menurut Yohanes pasal 5 ayat 24. Poin 8. Pemeteraian oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 disebutkan. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan. Nah, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan kata dimeterai. Kata meterai. Nah, kata dimeteraikan itu diterjemahkan dengan ditandai dengan segel. Ditandai dengan segel. Yang artinya menyegel sama dengan agar aman atau tertutup. Menandai dengan segel atau mengsahkan dengan segel atau mencap dengan segel. Nah, memeterai itu sama dengan disegel. Ya, apa artinya? Apa maksudnya? Nah, ini juga dikutip dari tesis dari mendiang Pendeta Martinus Kambe ya.
yaitu dia berjudul tesisnya adalah Teologi Paulus yang unik dalam surat Efesus halaman 81. Istilah memeteraikan dipakai dalam zaman perjanjian baru untuk barang dagangan yang telah dibeli dan koleksi yang dinanti-nantikan oleh sang pembeli. Nah, Allah Bapa telah membeli kita dengan darah Kristus dan menempatkan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita sebagai suatu meterai yang menandakan bahwa kita orang yang percaya itu adalah miliknya. Jadi meterai itu adalah tanda milik atau hak milik. Istilahnya dimeterai atau disegel itu sebagai tanda pemilik yang melakukannya. Dia memeteraikan, dia menyegel itu miliknya. Nah, diaplikasikan bahwa meterai yang dimaksudkan oleh Alkitab, pemeteraian yang dimaksud oleh Alkitab, ya kan? Itu dilakukan oleh Allah sebagai atau menandakan bahwa kita ini adalah milik Allah. Di mana kita juga sedang menantikan penebusan akhir kita pada hari kebangkitan yang mulia. Ya. Jadi itu adalah jaminan kita ini adalah milik Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil milik Allah. Ya kan? Nah, pada zaman dahulu binatang bahkan budak dicap dengan meterai pemiliknya sebagai tanda milik. Siapa pemilik binatang dan budak itu? Namun meterai demikian dipasang di sisi luar. Jadi kalau misalnya binatang itu dicap, meterai cuma dengan dicap, ya kan? Di luar tubuh. Maksudnya di luar tubuh kan? Tanda itu. Sedangkan meterai Allah kepada kita ini dipasang di sisi dalam, yaitu di dalam hati. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus itu di dalam hati. Bukan di luar, bukan di tangan. Misalnya seperti cap, kalau air zaman sana cap 666 di tangan, di testa atau di mana ya. Tanda milik iblis misalnya kan. Nah itu nanti kita akan lihat pembahasan lain. Tapi itu maksudnya kalau meterai Allah dimeteraikan di dalam batin, di dalam hati. Di dalam, bukan di sisi luar. Allah memeteraikan orang percaya dengan Roh Kudus supaya mereka diketahui sebagai miliknya, yaitu milik Allah. Oke. Dimeteraikan identik dengan dikuduskan atau disucikan. Karena Roh Kudus juga berfungsi menyucikan atau menguduskan orang percaya. Paling tidak ada 3 ayat Alkitab yang mengajarkan tentang fungsi Roh Kudus yang menguduskan atau menyucikan kita. Yang pertama Roma 15 ayat 16. Di situ disebutkan yang disucikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi oknum yang melakukan fungsinya. Pekerjaannya adalah menyucikan. Orang yang tidak suci disucikan. Orang yang tidak kudus dikuduskan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Roh yang menguduskan. Itu saya berbicara tentang Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 2. Yang dikuduskan oleh Roh tentu saja. Itu adalah Roh Kudus. Jadi 3 fungsi Roh Kudus. Pemeteraian oleh Roh Kudus menurut Efesus 1 ayat 13 dapat terjadi jika memenuhi 2 syarat. Jadi orang percaya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah seseorang yang mendengar firman kebenaran. Seseorang yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ungkapan telah mendengar mengandung arti telah mendengar untuk mengerti tentang Injil keselamatan. Mustahil seseorang menjadi percaya jika ia tidak pernah mendengar. Maksudnya mustahil seorang yang percaya kepada Injil jika dia belum pernah mendengar Injil itu sendiri.
Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja bukan hanya mendengar firman, bukan saja mendengar Injil, tetapi percaya. Percaya mempunyai iman yang kuat dan yakin betul. Ya kan? Mempercayakan. Jadi bukan hanya believe, tetapi trust. Mempercayakan. Kadang-kadang orang bilang, oh dia cuma percaya di bibir, di mulut, tidak di hati. Ya kan? Jadi dalam bahasa Inggris disebutkan ada dua pengertian percaya, yaitu trust dan belief. Belief itu percaya. Itu bisa jadi seperti kita sesama manusia. Oh, orang baku percaya aja. Nah, tapi saya tidak bisa mengatakan orang baku iman aja, nggak bisa. Saling baku iman ya, nggak bisa. Ya kan? Karena itu dapat dikenakan relasi kita dengan Allah. Ya toh? Oke. 9. Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah jaminan. Efesus 1 ayat 14. Kembali tadi ayat 13, sekarang lanjut kita ke ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dia itu adalah jaminan, Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Dan dia mulai jamin ketika kita percaya. Dia jamin terus sampai terwujud apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Nah, kata arabon dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan sebagai panjar atau jaminan, bersungguh-sungguh atau betul dengan janji, atau sebagai uang panjar atau uang muka yang kita kenal sekarang. DP, down payment. Nah, arabon atau jaminan berawal dari kata Ibrani kuno yang diambil alih oleh pedagang Venesia dan kemudian orang Yunani. Nah, dalam transaksi perdagangan kuno, istilah itu dipakai untuk uang tanggungan. Uang itu bukan melulu jaminan bahwa harga seluruhnya akan dibayar nanti, melainkan adalah bagian dari pembayaran itu. Jadi sudah merupakan bagian dari pembayaran itu. Itu dari pengertian dari kata arabon yang disebutkan oleh Alkitab. Nah, jadi Roh Kudus menjadi seperti down payment, DP atau uang muka. Allah memberi Roh Kudus untuk menjamin semua kita sebagai anak diberikan kini dan nanti. Ya kan? Jadi sekarang pun kita yang percaya pada Yesus tahu persis bahwa kita ini anak. Bukan nanti kita anak kalau sudah di surga. Sekarang kita itu adalah anak Allah. Ya kan? Dan status kita sebagai anak ini tidak akan pernah berubah, tetap anak, dan kita pasti berada di surga nanti. Bagian terakhir ini kali ya. Orang percaya sudah dibangkitkan dan diberi tempat bersama Kristus Yesus di surga. Nah, kita akan lihat ini teks dalam Efesus pasal 2 ayat 6 ya. Tidak disebutkan ini teksnya. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat dalam Efesus, saya lupa tidak sempat mencantumkan ayatnya. Saya bisa dilihat dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Ya. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita. Telah membangkitkan, berarti sudah, bukan akan. Telah, sudah membangkitkan kita. Dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Efesus pasal 2 ayat 6. Ya kan?
Nah, ungkapan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, terjemahan lama, itu mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita diidentifikasi, telah didudukkan bersama Kristus di sorga ketika Kristus naik ke sorga. Jadi kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, ya kan? Itu jaminannya sangat kuat sekali. Kita sudah dibangkitkan, sudah diberikan tempat di sorga bersama dengan Kristus. Peran Allah Tritunggal sehingga orang percaya sekali selamat tetap selamat. Allah Bapa sebagai perencana kekal dari segala sesuatu dan penyebab asal mulanya keselamatan. Ada peran Allah Bapa. Yang kedua, peran Yesus Kristus sebagai perantara yang memenuhi semua tuntutan Allah dan telah dilaksanakan di kayu salib sebagai ganti untuk orang-orang percaya kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dialah yang menanggung dosa manusia, kan? Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa ganti kita. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Bagian ketiga adalah Roh Kudus yang membuat orang percaya lahir baru dan bisa hidup suci. Roh Kuduslah yang menjadi penyebab atau pelaksana sehingga keselamatan itu menjadi pengalaman pribadi orang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 5, Galatia 5 ayat 16. Peranan Roh Kudus bukan hanya sebagai pelaksana keselamatan tapi juga sebagai jaminan semua hak orang percaya menerima seluruh janji Allah. Kesimpulan. Doktrin sekali selamat adalah ajaran Allah, bukan ajaran manusia. Doktrin ini dibangun dari Alkitab atau diambil, disimpulkan dari Alkitab, bukan dari asumsi atau tebakan-tebakan manusia. Doktrin sekali selamat tetap selamat bukan menjadi peluang, ini penting. Doktrin ajaran tentang sekali selamat tetap selamat bukan menjadi peluang, bukan menjadi kesempatan, bukan menjadi kebebasan untuk orang percaya berbuat dosa. Sebaliknya, dengan adanya doktrin ajaran tentang sekali tetap selamat, itu menjadikan saya dan saudara orang percaya sangat menghargai pengorbanan Kristus. Dengan orang memahami, mengimani kebenaran ini, menjadikan orang menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Keselamatan orang percaya tidak tergantung pada kesetiaan manusia, tetapi pada kesetiaan Allah. Ini juga. Oke. Sampai sekian paparannya. Kita akan berdiskusi atau kita akan tanya jawab. Dipersilakan kepada Pak Ben. Terima kasih buat Bapak Pendeta Harold Sigar, Master Teologi, yang malam hari ini sudah memberikan penjelasan yang cukup komplit tentang topik sekali selamat tetap selamat. Nah, memang kita ini dibatasi waktu, jadi saya percaya ada banyak hal sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Bapak Pendeta bagi kita semua, tapi kita harus maklum. Nah, untuk melengkapi hal-hal yang kurang, yang masih kurang kita pahami atau ada hal-hal yang membingungkan, untuk itu saya membuka kesempatan beberapa menit ke depan. Kalau ada yang ingin memanfaatkan waktu malam hari ini kita belajar untuk bertanya, dipersilakan. Supaya tidak membuang waktu, langsung saja. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung gunakan waktu. Ini saya kasih kesempatan dulu orang yang jauh-jauh ini. Orang Makassar dulu. Ibu Esta atau
Bapak Dalawir, dipersilakan kalau ada pertanyaan seputar topik yang sudah dijelaskan bagi kita malam hari ini. Sekali selamat tetap selamat. Bagaimana kira-kira? Dipersilakan kalau ada Ibu Esta atau Bapak Dalawir ada pertanyaan yang masih bingung atau masih kurang jelas, atau saudara-saudara yang lain. Ini ada Pak Yop, ini Pak Yopi Rakbau yang di Ambon atau siapa ya? Boleh monitor, buka kamera supaya kita bisa tahu ini Pak Yop ini siapa ya? Pak Yopi yang di Ambon. Ya. Pak Yopi yang di Ambon. Oke. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak Yopi juga kalau ada pertanyaan silakan langsung saja supaya kita bisa menghemat waktu yang singkat ini. Atau ada di sini ada Ibu Dr. Tin Manila, ada Ibu Ena Randra juga di Ambon, Tual. Dipersilakan untuk bertanya. Ada Oma Sarah. Iya, Kalau ada pertanyaan, dipersilakan langsung saja. boleh Oma Sarah bertanya. Silakan. Malam Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, maaf mungkin saya salah tangkap, tapi sesudah saya baca di Efesus 2 ayat 6. Jadi saya terpancing untuk bertanya. Jadi kita sekarang Pak, biar masih di dunia sudah dibangkitkan. Jadi kita sudah di surga ini Pak. Kalau Galatia 5 ayat 16. jadi Galatia. kita lihat dulu teksnya Efesus 2 ayat 6 tadi ya, yang Ibu kemukakan ya. Sarah kemukakan tadi kan? Efesus. Iya, Efesus 2 ayat 6. Nah, di sini disebutkan begini. Di dalam Kristus Yesus, iya. Jadi kata Yesus Kristus itu kata ganti iya. Iya kata ganti Yesus Kristus kan. Telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah. Bagaimana? Orang mau ragu ini ayat ini atau kita mau? Iya, jadi Ya. bukan meragu Pak, tapi meminta ketegasan. Jadi sekarang kita masih hidup, masih di dunia. Oke. Tapi kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ya. Dan ya di surga. Jadi bagaimana? Sekarang saya masih di dunia, tapi kok saya ada di surga lagi? Jadi, atau katakanlah saya di surga, tapi sekarang saya sementara ada di dunia. Bagaimana itu Pak? Jadi begini, itu bahasa yang dipakai adalah kita diidentifikasikan. Kita ini ada di dalam Kristus. Kan Kristus ada di dalam hati Ibu kan? Ketika Ibu percaya, Tuhan Yesus masuk di dalam hati. Ya kan? Nah sekarang kalau kita membuktikan apa benar Yesus ada dalam hati Ibu, tentu saja kita menjelaskan bahwa itu adalah fakta rohani, ya kan? Fakta rohani. Iya. Sama dengan Filipi pasal 3 ayat 20. Kewargaan kita di sorga. Nah, kita juga tidak bisa sangkali ini kan? Jadi istilahnya kita ini orang-orang surga yang lagi ada di bumi. Yang masih ada di bumi. Yes. Oke, iya Pak. Makasih Pak. Ya. Masih ada di bumi, masih ada di dalam daging lah begitu kira-kira. Iya. Ya kan? Tapi orang ini sudah ada di terdaftar surga. di surga. Sudah terdaftar di surga. Nyana ada orang dihapus di sana. Tuhan Yesus sudah jaga. Orang penama supaya jadi orang surga yang ada di bumi Kang. Yes. Luar biasa. Amin. Iya, oke Pak. Makasih ya. Pak. Sama dengan orang Amerika ada di Indonesia.
Amerika masih di dunia juga, Pak. Masih hidupnya. Maksudnya kan dapat lihat beda tuh orang Iya, Amerika. oh, iya. Ada dari orang Indonesia, warna kulit, Iya. tutur kata, bahasa. Nah, sebenarnya orang ini orang-orang bukan orang-orang aneh, tapi paling tidak orang-orang yang orang perilaku kan masih beda dari orang-orang dunia, tahu betul nggak Bu? Ya kan? Itu orang-orang surga. Itu. Jadi memang orang semua harus beda dengan orang dunia, bukan tampil beda Iya. itu, Kang, Pak. Itulah. Itu yang menandakan bahwa orang ini orang surga. Iya. Ya, toh? Tapi daging masih lebih kuat ini, Pak, ya. Jadi ini persoalannya. Daging masih bagaimana mau diukur ini? apa Mana yang itu kuat? hanya alasan atau untuk membela diri? Sebenarnya bukan alasan, itu adalah memang fakta Ibu ya. Orang juga Iya. tidak bisa menyangkali bahwa ada pernyataan Tuhan Yesus, daging memang lemah, roh penurut daging lemah. Tapi Iya, kembali Pak. kalau orang maksudkan Alkitab juga memberikan solusi. Toh, misalnya di dalam Galatia pasal 5. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 5:16. Galatia pasal 5 ayat 16. Iya. Toh? Jadi sebenarnya kita hidup ini, yang orang percaya ini, hidup dengan pilihan-pilihan Ibu. Ya kan, bangun pagi mana mau Betul. Iya. mau berdoa Iya. atau mau sikat Betul. gigi atau mau cari slop dulu Iya. atau mau apa toh. Nah, itu kan pilihan. Iya. Begitu juga ketika Lia keluar rumah, apa mau dibekeng ini? Nah, itu juga pilihan. Iya. Betul. Betul kan? Iya. Iya, Pak. Tergantung kita mau Hidup ambil. adalah pilihan. Iya, benar sekali. Hidup adalah pilihan. Tapi persoalan kita sudah dijamin. Toh, kalau pilihan pun Iya. kita salah, tetap orang masuk surga. Nah, bukan Iya. berarti ini peluang supaya orang pilih salah-salah. Jangan. Iya. Iya, betul. Iya. Gitu. Oke, Pak. Makasih Ya, banyak, Pak. baik. Terima kasih, Bu Tuhan Sarah. berkati kita semua. Terima Ada kasih lagi? Mas Sarah untuk pertanyaannya bagi kita semua. Makasih, Pak Ben. Sudah diberi kesempatan. Ya, kalau masih ada pertanyaan lagi jangan ragu-ragu, langsung saja. Yang Silakan penting pertanyaan. Yang penting yang mendengar bisa bersedia mendengar pertanyaan dan menjawab. Terbuka. Kalau masih senyum berarti sangat terbuka bertanya. Silakan. Materi ini nanti bersambung ya. Nanti kita akan eksposisi menjelaskan teks-teks yang dikemukakan oleh Gerakan Saksi Yehova itu, apakah itu begitu menafsirkan teks-teks itu sebagaimana yang mereka kemukakan. Nanti kita akan lihat, ya kan? Kalau tidak ada bilang hilang keselamatan, mereka bilang hilang keselamatan. Padahal di teks itu nggak ada kata itu kan. Itu berarti mereka mengaburkan teks, ya kan? Melemahkan teks. Jadi salah dalam menafsir, Pak ya? Iya, Bu. Keliru dalam menafsir. Keliru. Tidak ada dikatakan kehilangan keselamatan, tetapi mereka bilang keselamatan itu hilang. Padahal tidak ada dasar. Tidak ada. Yang justru Alkitab mengatakan pasti, iya kan? Ibu kan pernah dengar itu kata Yohanes pasal 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Coba mau dibikin apa nih ayat ini? Mau dirubah bagaimana? Mudah-mudahan nggak cocok, ya kan? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mudah-mudahan mereka tidak binasa. Mungkin bisa saja mereka bilang Allah salah berfirman. Itu lagi betul mereka, karena mereka pikir hanya masuk akal orang bisa pasti masuk surga, ya kan? Iya. Itu nonsen, ya kan? Iya. Itu cuma khayalan. Nah, mereka ukur Allah itu seperti mereka punya pikiran. Jalan pikiran. Padahal tidak begitu. Ini mereka mengaburkan, toh? Ini penyesatan. Jadi pastinya mereka itu sesat, Pak ya?
Sesatlah, karena dia tidak sesuai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dia Sesat berada untuk pada pilihannya, melemahkan, ya kan? Hilang keselamatan. Sehingga dia kalau ditanya, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Ya, mudah-mudahan. Atau berusaha. Toh? Karena dia ada keraguan. Aduh, kita bilang pasti, tapi jangan-jangan kita hilang keselamatan. Toh? Pasti dia akan jawab, ya mudah-mudahan selamat. Gitu. iya Pak. Sesatan itu, sesat. Makanya kita harus luruskan teks Alkitab. Kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Baik, silakan yang saudara-saudara yang lain yang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung saja. Ini dari Makassar, ini suaranya belum kedengaran. Ibu Esta bagaimana? Pak Dalawir juga dari Makassar. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada yang mau menambahkan, tidak apa-apa. Ya. Melengkapi, silakan. Tidak harus Silakan. bertanya kan? Kalau ada yang mau melengkapi, bagus, ya kan? Namanya kita saling melengkapi. Tadi Bapak Penilik Jenta itu sempat gabung. Saya tengok ada beberapa menit itu mendengarkan. Bagaimana yang lain? Mungkin ada di sini ada Pak Marlon juga, Pak Walda ingin menambahkan, ada Pak Dayang juga, ada Pak Wilmar, atau Dr. Tin ingin menambahkan sesuatu. Selamat malam Pak Marlon. Lama nggak ketemu ini. Lama tidak jumpa. Soalnya ada pendengar suara lagi Pak Marlon pesuara. Ada Pak Oh Pendeta. ada. Oh, tak kira so. Biar dengar suara aja senang ini. Oh iyo, mesti begitu no, Mar ada batuk sedikit ini jadi. Oh, sehat. Cuma batuk-batuk ya. Ya biasalah kalau batuk-batuk. Iya itu ada batuk sedikit nih Pendeta. Oh begitu. Untung cuma Penting sedikit dah banyak. sehat-sehat coba biar batuk. Mantap lah. Oke. Pak Marlon, Yes. Pak Marlon, Oh bagaimana Oma Sarah? itu so batuk berarti dah sehat itu. Bagaimana biar bilang biar batuk tapi ada sehat-sehat. Kalau Alkitab kan bilang segala sesuatu semua baik toh. Jadi mau batuk tetap sehat. Betul, emosi. Jangan sugesti diri, Kang. Iyo. Kalau Oma Bernardus pe istilah kurang baik deng saki nih Oma. Badan sakit. Iyo. Itu Pak Marlon sama dengan begini, orang bilang susah yang senang, susah lebih senang. Nah itu gitu ya. Iya. Susah yang senang, susah kata lebih senang. Iyo itu. No. Jangan senang lebih susah. Jangan senang lebih susah, tak putar kan. Aduh. Jadi sudah Oke. gabung ada pertanyaan seputar materi tadi tentang selamat sekali selamat tetap selamat. Silakan Ibu Jenny bisa monitor orang Tuminting ini. Iya, selamat malam Bapak. Iya, kalau ada pertanyaan langsung saja. Sekarang kita sudah masuk di sesi tanya jawab seputar materi yang sudah disampaikan kurang lebih 60 menit tadi. Ibu Esta, Makassar bisa monitor? Ibu Esta bisa monitor kah? Kalau ada yang mau bertanya, Pak Pendeta juga bertanya balik. Iya boleh. Silakan kalau Pak Pendeta ingin bertanya boleh juga.
Ibu Ena Rahandra dari Tual ini monitor. Nah, ini mungkin boleh kita tambahkan sedikit, Pak Pendeta. Oh, silakan. Bukan tambah, tapi mau bertanya. Seperti yang tadi dikatakan kan, one safe, always safe, OSAS. Atau sekali selamat, tetap selamat. Nah, ini bukankah dengan adanya konsep atau pemahaman seperti ini membuat orang yang sudah percaya ini seenaknya berbuat dosa begitu, tanda kutip ya, berbuat kesalahan. Nah, bagaimana pandangan Pak Pendeta sendiri mengenai sanggahan-sanggahan seperti itu? Apakah memang betul ini sebuah kesempatan atau memang di belakang di balik semua ini ada sanksi begitu? Nah, kalau misalnya ada seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi konsep ini adalah konsep Alkitab. Jadi istilahnya ini adalah simpulan dari apa yang ditelaah dari Alkitab, ya kan? Saya sudah mulai dengan pernyataan bahwa secara literal kita tidak akan temukan sekali selamat tetap selamat ayat Alkitabnya. Namun kalau kita menyerap dari apa yang dikemukakan dari teks Alkitab, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah, saya juga tadi sudah kemukakan fakta-fakta Alkitab yang bisa menunjang bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah, namun karena ini adalah ini adalah simpulan dari apa yang kita lihat oleh Alkitab, tentu saja ini juga pasti sejalan dengan apa yang Allah kemukakan lewat Alkitab. Sehingga tentu saja Allah tahu bahwa doktrin ini lemah dan atau misalnya tidak kuat. Karena kalau dia lemah itu membuat peluang bahwa orang yang sudah selamat ini dia pikir aman untuk kita berbuat dosa. Saya kira Allah akan tahu itu, toh. Nah, sehingga orang belum masuk pada misalnya ada konsekuensi. Ya kan? Kalau memang dia menjadikan ini sebagai peluang, konsekuensi bukan berarti dia tidak selamat. Tetapi pasti dia akan berada dalam satu didikan, toh. Dididik oleh Allah, paling tidak dibentuk lagi dia kan. Namanya tadi sudah bicara di Ibu Sarah tadi bahwa orang ini di dalam daging. Ya kan? Nah, daging ini selalu dia mengambil peluang untuk dia mewujudkan kedagingannya gitu. Tapi ada konsekuensi bahwa anak dihajar, ya kan? Kalau anak nakal pasti dihajar. Kalau anak yang enggak on the track, enggak jalan pada sebagaimana yang Tuhan Allah mau sebagai bapa, pasti dia pertama mungkin dia tarik pelan-pelan, tapi kalau mungkin masih kumakbal, ya toh mungkin ada hajaran, ya. Ini kita pakai kata mungkin karena memang di Alkitab juga ada dikatakan bahwa anak yang itu dihajar, toh Ibrani misalnya. Nah, itu kita akan bicara lagi ke depan. Jadi konsep ini atau doktrin ini bukan menjadi peluang untuk orang seenaknya atau seperti SIM, surat apa? Bukan SIM ya. Surat izin untuk berbuat dosa, SIP misalnya. Bukan. Tetapi justru itu yang simpulan tadi, bahwa justru orang harus menghargai, sangat menghargai pengorbanan Yesus. Ya kan? Bahwa dia berkorban yang dia tahu bahwa orang juga pasti akan melawan dia, akan sebagai anak yang akan melawan dia. Mungkin orang juga akan tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan tetap konsisten. Sekali dia selamatkan, tetap dia akan konsisten selamatkan kita. Begitu kira-kira Pak Walderis Tangkilisa. Ya. Baik, mungkin saya akan itu dengan pertanyaan kalau memang itu. Jadi begini. Ada anak sekolah minggu. Dia umur 4 tahun, belum sekolah, dia dibawa ke gereja.
sampai dia umur 6 tahun dia masih tetap di gereja. Toh. Tapi seiring dengan waktu dia kemudian berumur sekolah, ya kan, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, kuliah. Nah, dia kuliah ini dia bertemu dengan seseorang yang tidak beragama sama dengan dia. Kemudian dia diajak oleh orang ini untuk ikut dengan orang ini yang beragama berbeda dengan dia. Kayak dia Muslim, ya kan? Jadi ini anak sekolah minggu ini ketika dia sudah mahasiswa, sebelum-sebelumnya dia ke gereja, sekarang dia sudah tidak ke gereja. Malah kemudian dia menjadi ustadz. Pertanyaannya, jadi pada waktu di sekolah minggu dia sudah mendengar bahwa percaya Yesus selamat. Bahkan dia sudah diajak untuk buka hati, terima Yesus. Dan dia melakukannya. Waktu dia masih sekolah minggu. Tapi ketika dia mahasiswa, dia kemudian pindah agama. Kemudian bukan hanya orang biasa di agama ini, tapi dia menjadi ustadz. Nah, pertanyaannya, apakah dia selamat, masih selamat, atau tidak? Mungkin belum malam ini kita bicarakan, tapi mungkin bisa pertemuan berikutnya. Ya kan? Kalau sudah malam-malam Ibu Esta. Apa kabar Makassar? Kalau mau tanya itu, saya pernah ini suara Ibu Esta ini tidak terlalu apa karena mic-nya mungkin pengeras suaranya dikasih kuat. Bisa kedengaran, Pak? Boleh. Begini, jadi pernah ngobrol dengan teman, katanya keselamatan itu bisa saja hilang. Waktu itu dia ngambil dari 1 Yohanes 3 ayat 15 tentang kebencian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi maksudnya dia seorang yang sebelumnya telah menerima hidup yang kekal dalam dirinya, tapi dalam perjalanannya mengiring Kristus itu dia membayarkan ada suatu kebencian yang menguasai hati dan hidupnya, maka di hadapan Allah dia disamakan dengan seorang pembunuh sehingga kehilangan kehidupan kekal yang telah dimilikinya. Sebentar Ibu, 1 Yohanes berapa? 3 ayat 15. 15. Oke. 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Iya. Ya. Jadi artikan dia bahwa keselamatan itu jadinya hilang gitu. Sama juga seperti di Matius 7. Tadi 1 Yohanes 3 ayat 15 ya. Ada lagi ayatnya? Yang di Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat Matius 7 ayat 17 sampai 20 yang tentang pohon yang baik.
Matius 7 ayat 17 sampai 20. 17 sampai 20. Gagal menjadi pohon yang baik dengan buah kebenaran. Maksudnya dia, kalau kita gagal mempertahankan melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan segan-segan mengatakan supaya kita enyah dari hadapannya. Jadi diartikan juga itu sebagai keselamatan kita jadinya hilang. Gimana, Pak? Ayat 17 sampai 20. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Esta. Jadi nanti kita akan ketemu lagi berikut ya. Jadi saya mau kita bahas lagi ayat-ayat yang dikemukakan oleh para gerakan saksi Yehova. Jadi ini tambah lagi dengan yang ini ya. Dengan pertanyaan Ibu Esta ini. Dan kita akan bahas pada pertemuan berikut ya. Pak, kita boleh usul? Oke, silakan. Bagaimana kalau pertemuan berikut nanti Ibu Esta yang jawab itu, Pak? PR. Kita bertanya, masa kita yang jawab? Oh, maksudnya saya menjawab pertanyaan Ibu Esta jawab pertanyaan saya, gitu. Justru saya Katanya. bertanya untuk mendapat jawaban di sini, Pak. Nah, saya kan tadi ada bertanya Ibu, bahwa kalau saya ada anak sekolah minggu, kemudian ketika dia sudah mahasiswa, dia berpindah kepercayaan, gitu kan? Berpindah agama, berpindah agama. Jadi ustadz misalnya. Jadi Ibu Esta setuju ya kita bahas berikut. Ya, Pak. Ya. Kalau masih ada yang mau nambah-nambah lagi pertanyaan supaya kita lebih baik, supaya kita bukan jadi lemah tapi kita akan menjadi kuat gitu maksudnya. Kalau kita membaca ayat-ayat yang terkesan seakan-akan keselamatan itu hilang. Atau keselamatan yang kita miliki itu bisa gone, bisa pergi, ya kan? Misalnya. Nah, memang ada yang perlu kita cermati dari teks asli misalnya atau dari bahasa. Karena memang kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu ada keterbatasan. Apalagi sekarang ini bahasa Indonesia sudah diterjemahkan ke berbagai versi. Ini sekarang kita sudah terjemahan 2 ya. Terjemahan apa namanya? Terjemahan Yang baru kayak- 2. Terjemahan baru 2 ya, yang kayak saya punya ini ya. Ini terjemahan baru 2. Saya ada juga bahasa Manado, maksudnya bahasa ya dialek Manado. Saya ada Alkitab terjemahan lama ada, ya kan? Terjemahan masa kini dan lain sebagainya. Ya. Bisa ya kita akan lihat atau dari bahasa asli Yunani atau Ibrani. Nah, saya tidak terlalu juga paham ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi kita akan coba lihat kalau memang terpaksa kita akan melihat ke sana. Gitu maksudnya. Yang pasti kita akan meyakini bahwa apa yang Alkitab katakan justru tidak melemahkan keyakinan kita. Bahwa sekali selamat tetap selamat. Itu maksudnya. Sehingga kita tidak seperti misalnya gerakan saksi Yehova yang mencari ayat-ayat yang justru melemahkan dia. Tapi ayat-ayat yang kita temukan dalam Alkitab justru itu akan menguatkan kita. Menguatkan. Lebih menguatkan kita. Bukan justru melemahkan. Kira-kira begitu Pak Ben. Ya, baik. Ini ada saudara kita yang baru bergabung. Saya belum tahu ini Bapak atau Ibu Yayi.
Bisa monitor Bapak atau Ibu Yayi atau saudara? Saudara Yayi bisa monitor kah? Oke, apakah masih ada pertanyaan dari saudara-saudara kita yang lain? Pas, Pak, pas. Oke, baik. Baik. Kalau pas, orang akan ketemu lagi. Dijadwalkan berikut ya. Ya, Silakan Pak Ben. baiklah. Sudah tidak ada, mudah-mudahan Ya. penjelasan materi malam Atau hari kita tutup dulu, siapa yang mau mundurkan diri atau siapa yang masih mau ngomong-ngomong, silakan. Toh begitu. Oh iya, Memang ini sudah agak boleh. Sudah jam 9. Pak. Ini waktu Manado jam 9. Iya, Saudara kita yang di Ambon, Indonesia Timur sudah sudah lap. jam Iya. 10. Ya. Saya juga dari pagi sampai sekarang. Iya kan? Ya. Oke, baiklah. Kalau memang sudah tidak ada, kita akhiri dulu untuk sesi malam hari ini. Dan nanti kita akan atur lagi lanjutan dari materi yang akan disiapkan oleh hamba Tuhan kita, Bapak Pendeta Harul Sigar, Master Teologi. Nanti kita akan komunikasikan kapan lanjutannya. Ya. Dan itu hari Minggu depan, karena kita sudah jadwalkan untuk tahun ini, tahun 2024, kita selang-seling. Jadi kalau hari ini, minggu ini kita kelas Alkitab, minggu depan kita ibadah. Oke. Jadi supaya kita refreshing dan untuk pemateri ada cukup waktu untuk menyiapkan materi. Jadi untuk pertemuan hari Minggu depan kita akan ibadah online. Ibadah online. Nanti untuk lanjutan materi ini atau untuk materi yang lain kita akan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Harul Sigar yang malam hari ini sudah bekerja keras untuk membantu kita semua sampai kepada pemahaman tentang keselamatan, yaitu sekali selamat tetap selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta bersama Ibu dan anak-anak sebagai dosen juga di Sekolah Teologi Anderson Manado dan dalam aktivitas pelayanan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk semua partisipan malam hari ini yang dari Makassar, Ibu Esta, ada Bapak Dalawir, dari Tuminting ada Ibu Jenny, kemudian dari Ambon ini ada beberapa saudara kita yang tadi sempat masuk juga, mungkin karena kendala jaringan tidak bisa gabung terus. Ada Pak John, ada Pak Yopi, ada Ibu Ena, ada Pak Wilmar dari daerah Ambon, Tual, terima kasih. Kemudian ada Dr. Tin, ada Pak Ora, malam hari ini boleh gabung. Kemudian ada pemuda tadi sempat gabung, Saudara Markus, mahasiswa IAKN, ini mahasiswanya Pendeta Maruli sama Pendeta Darmianus ini. Boleh gabung malam hari ini. Ada Eunike dan ada pelayan-pelayan tim pelayanan Risk Ministry malam hari ini boleh gabung juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Minta kesediaan Pastor Waldo Tangkilisan. Bisa monitor? Ya, gimana Pak Ben? Iya. Akhiri pertemuan kita malam hari ini dalam Oh, doa. oke. Sebelum kita doa, boleh kamera pasang semua supaya kita on kamera. Oh ya, Mau screenshot atau apa Kamera. istilahnya? Hah? disilakan. Oh, print Tolong screen ya? sejenak. Iya, Kamera kita ambil dokumentasi. iya Untuk untuk pertemuan malam hari. dokumentasi. Pak Ben bisa ambil dari situ atau? Ini saya pakai HP. Jadi Oh ya sudah, oke. Oke, kalau begitu nanti ambil dari sini. Yang lain yang bisa kamera on kamera?
silakan. Pak Ya, sebelum Pak Dalawir di mana ini? Makassar. Ya, Ibu Esta sedikit gangguan mungkin untuk kamera. Pak Daeng. Ibu Jenny boleh, Pak Yopi, ini saudara kita, Bapak, Ibu, atau saudara Yayi, boleh aktifkan kamera juga. Pak Yayi atau Ibu Yayi, Ya, silakan. dipilih juga ya. Pak Daeng bisa pasang kamera? Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Sebelum kita melorot ya, sama-sama off dari sini, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk penerangan malam hari ini. Firman-Mu boleh disampaikan menyangkut soal yang safe, always safe, sekali selamat, tetap selamat, dan itu memang menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya, dan ini menjadi jaminan dari Tuhan sendiri bagi setiap orang percaya. Kami bersyukur bahwa kami memiliki suatu kepastian, keselamatan, kami memiliki jaminan yang utuh, lengkap, sempurna di dalam Kristus, dan kami bersyukur juga ketika kami boleh hidup dalam kasih dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak di surga memberkati Pak Pendeta Harold Sigar, Magister Teologi, yang sudah menuntun kami membagi berkat ilahi. Berkati dia supaya apa yang dia kerjakan, direncanakan, semuanya boleh menjadi baik dan nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Kristus, dan orang-orang percaya pun semakin dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan di dalam kebenaran firman. Berkati Ibu Ella juga yang menolong Pak Harold, anak sekalipun secara fisik terpisah, tapi anak-anak juga menjadi bagian dalam pelayanan Pak Harold. Kami semua peserta yang ada malam hari ini mengikuti, dan biarlah kiranya pada pertemuan berikut kami juga diberikan kekuatan, kesehatan, untuk kami boleh bertemu bersama-sama di sini, berbagi pengalaman, berbagi berkat, dan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan Allah. Bapak di surga, kami akan istirahat sebentar, Engkau berkati kami sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan pulas, dan besok pagi kami dibangunkan untuk kami melakukan aktivitas, tugas pekerjaan, lebih pelayan. Hormat, syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Pak Ben. Oke, terima kasih semuanya. Pak. Saya undur diri awal ya. Selamat malam. Yo, selamat malam. Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.